Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing-sharing bagaimana cara untuk budidaya ikan lele tips sukses. Nah, pasti ada kiat-kiatnya, dan ini merupakan faktor modal utama bagaimana agar kita berternak lele itu meminimalisir kerugian, teman-teman. Baik, apa saja? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah satu, ini hal penting ya, yaitu adalah trial bibit. Nah, sekarang kan banyak pembibit itu banyak, lebih dari 3 atau 4 pembibit mungkin kalau di daerah saya sendiri. Nah, kualitas dari para pembibit antara satu dan yang lainnya itu kan beda-beda. Nah, jadi kita perlu trial artinya sebelum kita membeli bibit dalam skala banyak, kita beli bibit di tempat pembibit itu dalam skala kecil dulu. Misalkan kita beli 100 ekor ya, 100 ekor kita trial, kita beli 100 lalu kita tempatkan di sebuah kolam kecil atau wadah. Nah, kita lihat perkembangannya teman-teman, selama 1 minggu itu bagaimana tingkat kematiannya. Kalau tingkat kematian misalkan tidak ada kematian dalam waktu 1 minggu itu, nah berarti langsung kita lanjut untuk bisa membeli bibit yang besar di pembibit yang kita trial tersebut. Jadi kita bisa memastikan, bilang dulu ke pembibitnya, saya akan beli bibit ini, tolong jangan dikeluarkan dulu, atau kita bisa kasih DP dulu, seperti itu. Nah, tapi juga tidak bisa seperti itu. Tapi kalau soalnya yang dikhawatirkan nanti kalau ada bibit itu tidak bagus. Misalkan kita trial dalam 1 minggu 100 ekor yang kita beli itu, misalkan angka kematian kisaran 20% gitu ya, misalkan 20 ekor dalam seminggu itu yang mati, maka usahakan kita cari pembibit yang lain, seperti itu, karena kualitas bibit itu menentukan nanti. Kita tujuannya mencari bibit yang kuat, teman-teman ya, seperti itu. Jadi coba dulu, beli sedikit dulu, ditaruh di tempat kecil, kolam kecil selama 1 minggu, seperti itu teman-teman. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, nah setelah kita dapat bibit yang unggul, yang baik, yang angka kematiannya di bawah 20%, lalu langkah yang selanjutnya adalah tiap 2 minggu atau 3 minggu kita langsung sortir ya teman-teman. Jadi untuk membedakan antara yang pertumbuhannya tepat dan pertumbuhannya lambat, banyak faktornya ya, antara mungkin tidak kebagian makan, atau mungkin ada faktor kanibalisme juga, banyak. Nah, itu fungsinya untuk mensortir, untuk meminimalisir kanibalisme. Nah, itu disortir antara 2 sampai 3 minggu ya teman-teman, langsung dipecah menjadi 3. Jadi bisa untuk tempat kolam sejak awal kita beli bisa dilebihkan dulu kapasitasnya. Misalkan kolam kapasitas 10.000 bisa kita isi 15.000 karena kondisinya kan masih kecil ikannya, jadi tidak apa-apa. Nah, nanti setelah 2 atau 3 minggu kita sortir menjadi 3 kolam, antara yang satu itu yang besar-besar, lalu yang kedua yang tengah, lalu yang ketiga adalah yang kecil-kecil. Nah, itu teman-teman, itu tips yang kedua. Lalu tips yang ketiga adalah kita klasifikasikan antara yang bongsor di kolam yang pertama sudah kita sortir tadi. Nah, itu adalah masuk ke perawatan yang normal, artinya kita mengasih pakan dalam keadaan yang
ukuran pakan yang normal untuk takaran tiap harinya gitu teman-teman. Nah untuk kolam yang kecil-kecil setelah sortiran yang kecil, nah itu berarti kita perhatikan apa itu masuknya adalah bibit kerdil. Kalau masuknya adalah bibit kerdil, maka adalah juknis kerdil kita kurangi pakannya, karena kalau bibit kerdil itu meskipun kita kasih banyak makan, dia pertumbuhannya akan tetap nggak bisa cepat gitu teman-teman. Jadi akan istilahnya itu banyak makannya tapi pertumbuhannya tidak besar. Jadi kan itu juga mengantong di biaya pakan buat kita ya teman-teman. Nah itu kiat-kiatnya ya teman-teman. Jadi saya ulangi, yang pertama itu kita harus trial bibit dulu untuk memastikan baik atau tidaknya bibit. Lalu yang kedua yaitu adalah sortir tiap 2 minggu sampai 3 minggu sekali teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu klasifikasi pemberian pakan antara yang pertumbuhan normal dan yang pertumbuhannya tidak normal atau bibit kerdil, seperti itu teman-teman. Nah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.